Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini, kita akan membahas tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, dalam pelajaran yang lalu, kita telah belajar bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Pada pelajaran hari ini, akan dibahas kekhasan yang lain dari manusia, yang membedakan manusia dari ciptaan lain di bumi dan yang membuat manusia lebih mirip dengan Sang Pencipta. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Di berbagai tempat terjadi kekerasan yang diakibatkan dari sikap fanatik dan diskriminatif, ras, suku, agama, budaya, dan kelompok sosial muncul di mana-mana. Sikap ini dapat menjalar pada siapa saja, tidak terkecuali orang muda. Oleh karena itu, mereka perlu disadarkan bahwa sikap tersebut dapat melahirkan berbagai kekerasan dan tindakan anarkis yang sungguh merusak dan sangat melukai martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai sesama citra Allah, setiap manusia adalah bersaudara, harus saling menghormati dan saling mengasihi. Sikap ini seperti yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam perumpamaan itu dikisahkan bagaimana orang Samaria yang baik hati itu telah memperlakukan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan seperti saudaranya sendiri, bahkan lebih dari itu. Mengamati kasus pelanggaran terhadap martabat manusia, dalam pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa manusia itu bukan sesuatu, melainkan seseorang pribadi yang unik dan bernilai. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta kekayaan, oleh kecantikan atau ketampanan, pun pula bukan oleh kebudayaan, suku, ras, atau kebangsaannya. Yang kedua, pada bagian kedua ini, kata citra lebih tepat kita artikan sebagai gambaran. Artinya yang menggambarkan. Kalau kita mirip dengan ibu kita, itu tidak berarti kita sama dengan ibu kita. Tetapi dengan mirip ini mau menggambarkan sesuatu bahwa pada diri kita, entah itu fisiknya, karakternya, sifat-sifatnya, ada kesamaan dengan ibu kita. Dan kesamaan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan gambaran dari ibu. Hasil karya, entah itu seni atau yang lainnya, itu juga dapat menggambarkan si penciptanya. Demikian pula makhluk yang disebut manusia itu dapat dikatakan sebagai gambaran atau citra si pencipta, yaitu Allah sendiri. Yang berikut, manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakan secara bertanggung jawab. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah,
manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia begitu mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah Penciptanya. Dia katakan di sini persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang dihayati atas dasar persamaan kodrat sebagai sesama ciptaan Tuhan dan persamaan kodrat sebagai citra Allah. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan, karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, sama halnya ia membenci Tuhan. Anak-anakku sekalian, hari ini cukup sampai di sini. Tapi Ibu memberikan tugas kepada kalian semua dan kumpulkan minggu depan. Tugasnya itu kalian Ibu suruh buatlah sebuah rencana aksi nyata dalam bentuk kunjungan dan pemberian bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan atau panti jompo atau keluarga miskin, dan memberi sumbangan kemanusiaan. Selamat siang dan terima kasih.